Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam santai untuk sobat santai, Om Bro Lover. Nah, sobat santai adalah sobat semua ya yang menikmati request video tip dari sobat-sobat semua melalui video tip yang Om Bro kemas dengan apa adanya. Jadi belajar itu tidak perlu harus muluk-muluk ya, harus dengan cara ditampilkan secara detail di lapangan dan lainnya. Intinya belajarlah dengan sungguh-sungguh meskipun materi yang diberikan apa adanya, karena biasanya materi yang sulit itu adalah kunci sukses. Dan Om Bro yakin sobat-sobat semua meskipun dengan video apa adanya sukses dalam melakukan yang namanya lomba, jadi dapat hadiah. Nah, request pada kesempatan video tip kali ini adalah tentang cucak hijau bodi besar, yaitu cara mencari setelan EF pada cucak hijau bodi besar. Jadi seperti ini untuk sobatku semua. Pada cucak hijau bodi besar bukan berarti burung itu pemakan serangga atau extravoting yang rakus ya. Bukan berarti dia pemakan buah yang rakus, karena bodi besar itu belum tentu bodinya memel atau besar, karena mungkin besar karena bulunya yang tebal, atau mungkin besar karena memang tipikalnya yang besar. Biasanya kalau cucak hijau bodi besar yang dari Pulau Kalimantan ya, dari Berau ya, Berau sana itu memang identik dengan bodi-bodi yang besar atau big body. Nah, seperti ini untuk sobat-sobatku semua. Kalau kita mencari setelan atau set pasti extravoting pada cucak hijau bodi besar, itu bisa kita mencoba. Mencoba artinya yaitu kita memberi pakan pada cucak hijau itu secara berkala. Misalkan hari ini kita kasih extravotingnya itu 4, pagi 4, sore 4, misalkan itu ya. Tahu-tahu saat dikasih 4, cucak hijau itu dalam waktu tidak ada 1 jam ya, mungkin hanya hitungan menit, cucak hijau itu sudah menghabiskan extravoting yang kita berikan. Dan nampak cucak hijau itu masih belingsatan atau masih mencari-cari pakan. Kita coba tambah lagi 2. Jadi ada 6. Ada 6 kok dihabiskan dalam waktu yang cepat. Kita tambah 1 lagi menjadi 7. 7 itu kok kita habiskan atau dihabiskan burung dalam waktu yang sangat cepat. Apa kita akan menambah lagi? Tidak usah. Karena apa? Cucak hijau itu kan bukan murni pemakan serangga. Jadi dia pemakan buah. Jadi serangga itu sebagai sarana pelengkap. Jadi kita biarkan hari itu 7 ekor ya, pagi dan sorenya juga 7 ekor. Biasanya kalau pagi 7 ekor, sore 7 ekor, untuk sorenya dia tidak mampu. Artinya dia tidak mampu menghabiskan dalam waktu sore itu. Jadi sore bisa kita pangkas menjadi separuhnya atau 5 ekor saja. Terus kita amati pada hari berikutnya. Hari berikutnya pemberian buah tetap sama, extravotingnya berupa jangkrik tetap sama, yaitu dengan 7 ekor. Nah, di situ dengan penetapan 7 ekor kita pertahankan selama 1 minggu. Dengan pemberian buah yang tetap maksimal atau tidak dirubah-rubah. Kalau dengan 7 itu kok cucak hijau itu sudah mapan dan pemakan buahnya atau buahnya juga dimakan dengan lahap, berarti settingan kita pertahankan menjadi 7. Kenapa kok harus kita pertahankan dan tidak kita tambah agar benar-benar klop pada perut cucak hijau itu sendiri? Jadi seperti ini pengertiannya. Misalkan kita beri 7 dan buahnya dimakan dengan lahap, itu artinya cucak hijau itu porsinya segitu. Jadi nanti apabila kita ingin memberikan setting pada lomba cucak hijau itu, dia tidak akan atau kita tidak akan susah memberikan yang namanya extravoting tambahan. Jadi misalkan kita patok menjadi 7
dan nantinya cucak hijau itu mampu menghabiskan 14. 14 itu adalah tarif atau takaran yang pas apabila cucak hijau itu sedang dalam proses setting atau sebagai media tambahan untuk setting yang akan berlangsung atau cucak hijau itu akan dilombakan. Jadi berulangi lagi ya agar tidak salah paham atau gagal paham. Untuk mencari settingan pada extra folding khususnya pada cucak hijau bodi besar, itu yang terbaik di video ini adalah 7. Ya, kita setting menjadi 7. Untuk pemberian buah kita tetap atau tidak usah memangkas atau membagi-bagi, tidak usah. Misalkan pisangnya 1 buah sehari, ya kasih aja 1 buah. Meskipun sudah kita tambahi dengan yang namanya extra folding. Apabila cucak hijau itu kok tidak doyan 7, hanya sanggupnya 5, ya kita pertahankan di 5. Jadi angka 7 itu tadi hanya sebagai istilah saja. Misalkan tidak sampai 7 kok hanya mentok di 5 atau 6, ya disitulah kekuatan dari cucak hijau bodi besar itu. Karena apabila kita memaksa over pemberian jangkrik pada cucak hijau itu dengan yang benar-benar over, itu nantinya cucak hijau itu memang lebih gacor. Di samping gacor juga mudah over birahi. Jadi nantinya akan menyusahkan kita untuk memberikan yang namanya setting. Karena setting itu apabila kita memberikan cucak hijau itu porsi minim extra foldingnya untuk segi harian, maka untuk proses settingnya akan memudahkan kita untuk menambah. Apabila settingnya bisa menghabiskan 2 kali lipatnya, itu lebih bagus. Artinya cucak hijau itu memang benar-benar membutuhkan asupan gizi atau asupan protein yang berlebih pada jangkrik yang dia konsumsi. Itu adalah beberapa cara mencari setting pada cucak hijau bodi besar. Mungkin cucak hijau bodi kecil juga sama caranya, cara mencarinya juga sama. Tetapi yang ditanyakan adalah cucak hijau bodi besar. Jadi kita hanya membahas yang cucak hijau bodi besar saja, tidak usah atau kita tidak membahas bodi yang kecil, karena memang kapasitas dari cucak hijau bodi besar dan kecil itu terkadang sama atau berbeda. Jadi yang cucak hijau besar belum tentu makannya banyak. Cucak hijau kecil bukan berarti dia tidak doyan EF, tetapi terkadang yang kecil malah makan banyak, yang besar makan sedikit. Itu adalah ciri-ciri dari cucak hijau, karena sesuatu atau ragam cucak hijau itu memang berbeda-beda dari segi makan, karakter, dan lainnya. Intinya kita mencari-cari dalam waktu sehari sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu pasti akan ketemu dan pasti akan mapan, meskipun porsi yang kita berikan standar seperti urean yang Om Bro sampaikan. Jadi ya seperti itu ureannya, dan sobat-sobat semua pastinya sudah paham, sudah hafal cara memberikan atau cara memberikan settingan serta cara menyampaikan settingannya pada cucak hijau. Karena yang namanya cucak hijau mania itu sebenarnya sudah pinter-pinter. Cuman kalau kita masih tetap belajar seperti ini ya, tetap belajar bersama, itu hasilnya ya tetap luar biasa. Karena sekali lagi cucak hijau itu adalah burung 1000 misteri. Tidak bisa cucak hijau itu terus kita klaim atau kita ibaratkan burungnya seperti ini pasti seperti ini. Itu tidak. Karena cucak hijau, yang namanya cucak hijau itu adalah burung 1000 misteri. Maka 1000 misteri itu harus kita pecahkan atau kita kupas agar misteri-misteri itu terbuka satu demi satu, sehingga apa yang ada di misteri cucak hijau itu benar-benar
bisa terbuka dan Anda sobat semua ya mampu memberikan setting yang terbaik sesuai dengan karakter serta besar kecilnya bodi pada cucak hijau itu sendiri. Nah, hanya itu penyampaian singkat dari Om Bro ya. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.